Jadi tetap Bapak Ibu memandang. Jangan memandang loh kok. Payah sor-sor. Tetap memandang, tetap mendengar, tetap berkata, tetap bergerak, tetap beramal, tetap beribadah, tetap berusaha, tetap berzikir, tetap beribadah. Tapi jangan Bapak Ibu merasa diri Bapak Ibu yang memandang, mendengar, berkata, berjalan, berdiri yang merasa itu. Rasakanlah rasanya Allah itu pada dirinya sendiri. Allah lah yang merasakan kehadiran dirinya yang nyata pada dirinya sendiri. Aku yang beraku-aku dengan diriku sendiri. Inilah pesannya Allah itu. Kif ya Muhammad, ana rabbaka sholli. Berhenti engkau yang Muhammad mengatakan engkau yang berdiri. Engkau yang ruku, engkau yang sujud, engkau yang duduk, engkau yang memandang, engkau yang mendengar, engkau yang berkata, ana rabbaka usolli. Aku Rabbmu. Yang berdiri, ruku itidal dan sujud, yang memandang, mendengar. Akulah itu kata Tuhan. Aku yang menjadi rahasia dirimu. Sedangkan dirimu nyatanya akan wujud diriku kata Allah. Aku ini yang dirimu itu aku itu. Kalau Allah sudah mengatakan aku ini yang dirimu itu adalah aku. Ana, anta, ana. Maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyertai dirinya. Kenapa tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyertai dirinya? Karena sesuatu apapun namanya, bentuk dan rupanya tidak pernah ada dalam pandangan Allah. Maka di situ Allah itu tunggal dengan sendirinya. Dia yang ada. Inilah ingat pesan Nabi itu. Ala innahu bikulli say'in ma khalallahu batil. Ketahuilah kata Rasulullah, wahai sahabatku, wahai umatku, sesuatu selain diri Allah tidak pernah ada. Allah saja yang ada. Segala yang wujud ini. Jadi jangan adakan sesuatu selain adanya diri Allah. Nah, sebelum masa belum bisa disebut, dia sudah lebih dahulu ada sebelum masa itu. Karena masa itu aku, kata Allah. Apalagi masa yang sudah bisa disebut, bisa diceritakan. Baik yang sekarang maupun yang akan datang, itu aku, itu kata Allah. Nah, begitulah menyaksikan tuh. Setiap harinya, setiap waktunya, setiap saatnya. Sampai habisnya usia umur kita ini. Rupanya Allah yang Bapak Ibu pandang itu adalah Allah diri sendiri. Akan tetapi diri sendiri bukanlah diri kita. Diri sendiri itulah diri Allah itu yang dikatakan diri yang sendiri. Kenapa diri Allah dikatakan diri sendiri? Karena dirinya itulah diri yang tunggal. Esa. Diri yang ahad, yang tidak ada duanya, hanya dia satu-satunya, tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Itulah Bapak Ibu yang sudah melihat dan menyaksikan Allah. Sebagai penutup kaji bagi yang sudah melihat Allah. Siapa yang sudah melihat Allah pada dirinya? Siapa yang sudah memandang dan menyaksikan Allah pada dirinya? Maka ketika itu dipastikan dirinya mati. Ketika itu diri kita Bapak Ibu mati. Tidak mungkin ada dua wujud yang bertemu. Hanya satu wujud lagi di situ. Man arafa rabbahu. Man arafa rabbahu. Fasadal jasad. Barang siapa yang telah mengenal Tuhannya, sudah menyaksikan Tuhannya, sudah bermuajah dengan Tuhannya, dipastikan dirinya itu mati. Kalaulah diri kita mati, tidak ada lagi, adakah diri orang yang mati bisa bicara? Adakah diri yang mati bisa ngaku-ngaku Tuhan? Tidak ada. Itu artinya kata Nabi, man arafallahu kala lisanahu. Man arafallah kala
Siapa yang telah mengenal Allah, Allah yang wujud, Allah yang hayat, Allah yang sama basar kalam ilmu kudrat dan iradat, Allah yang awal, akhir, zahir dan batin. Dia segala-galanya dan segala-galanya dia. Kala lisanahu, keluh lidah di situ. Tak ada kata yang bisa dikatakan lagi. Tak ada ilmu yang bisa mencairkan lagi. Tak ada akal fikir yang bisa menguraikan dan mencernanya lagi. Habis semuanya. Diam, hening. Tiada bersuara. Itulah makna daripada lisanahu itu, pahamnya adalah diam. Bukan diam-diam. Kalau diam-diam itu bermasalah tuh. Ya? Orang yang diam dengan diam-diam beda tuh. Kalau diam-diam tengok wajahnya tuh agak sambuk tuh mah. Ya. Nampak wajah tuh bakarui isi ya. Atau ada masalah tuh. Tapi kalau diamnya di dalam paham, tuh glowing itu banyak senyum itu mah. Senang awak mengeceknya mah. Ya, apapun mudahnya awak mengecek dan menampingi. Kenapa? Diamnya itu di dalam paham tuh mah. Awak je pula yang risibuknya itu mah. Ni cali itu ke dalam cali atau putih cali itu mah. Ya. Lai cali yang putih itu. Kecek Nabi, itaku firasatal mukmin fa innahu binurillah. Takut kamu dengan kasabnya orang yang telah sampai, yang telah menyaksikan Allah. Karena dia memandang bukan mata ini, dia memandang dengan basirnya Allah Taala. Allah tuh yang memandang tuh. Sama memandang di balik kacu tuh mah. Kalaulah dipandangnya di balik rahasia diri kita, maka itulah jawaban yang Allah bilang. Wa husila ma fis sudur. Aku akan nampakkan isi dalamnya. Wujudnya manusia, tapi kepalanya kepala harimau. Wujudnya manusia, tapi kepalanya kepala ular. Wujudnya manusia, tapi kepalanya kepala konde benceleng alias babi. Ngeri kita tuh. Bersyukur pula Allah Bapak Ibu, ya, di mana Allah tutupkan rahasia diri kita ini sebenarnya sama orang-orang yang kasab. Karena orang yang kasab bukan ingin menilik dan meninjau-ninjau siapa di Bapak Ibu itu. Siapa yang memunyikan rahasia sahabat temannya di dunia ini, maka Allah akan rahasiakan dirinya di akhirat itu. Siapa yang mau menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya nanti di akhirat. Bukti Allah itu cinta, bukti Allah itu sayang, bukti Allah itu menutup diri kita ini akan keaiban kita. Buktinya apa? Bahwa diri Bapak Ibu ini ada namanya kotoran dalam perutnya, ada namanya kemih air kencing. Kalau memang di dalam perut kita ini ada kemih, ada kotoran, mulai dari Bapak Ibu masuk ini sampai detik ini, tercium tak sama Bapak Ibu kemihnya kawan sebelah tuh? Tercium tak baunya kotoran tuh? Tidak tercium. Andai kata tercium, tak akan pernah kita ngumpul di sini Noah. Tidak ada yang berkumpul nih. Setiap apa pakai masker. Pakai masker. Tapi kenapa tidak tercium? Itu buktinya Allah menyembunyikan, Allah merahasiakan aib kita. Kalau Allah merahasiakan, menyembunyikan aib yang ada pada diri kita, kenapa kita senantiasa membuka-buka aib saudara kita? Membuka aib saudara kita sama membuka aib sendiri itu. Menutup aib saudara kita sama menutup aib sendiri. Inilah rahasianya belajar itu. Jadi belajar ilmu kasab, belajar ilmu laduni. Dengan cara mengenal sejati diri. Bukan ingin jadi paranormal, bukan ingin menerawang-nerawang. Tapi kalau ingin menerawang juga, terawanglah Tuhan itu setiap saat dan setiap waktu. Itu baru ini ya. Pertanyaan Ustadz. Apakah Bapak Ibu malam dan detik ini sudah bisakah melihat Allah mulai malam ini sampai nanti kesudahan habisnya usia umur? Insya Allah ya. Bapak Ibu sudah benar-benar melihat dan menyaksikan Allah malam ini sampai nanti habisnya usia umur itu. Ya, pada di sendirinya. Kenapa? Yang memandang dia, yang bergerak dia, yang berjalan dia. Bahkan kata-kata melihat pun tidak ada lagi Ustadz.
Kata-kata memandang, mencari tidak ada lagi Ustadz. Kata-kata berjumpa, beliko tidak ada lagi. Kenapa tidak ada lagi? Karena yang dicari adalah nyata pada diri sendiri. Ketika ada terpandang, hilang diri kita di situ. Rencana ingin menemui Allah, rupanya ada bertemu Allah, dirinya pun hilang pula di situ. Hah? Paham tuh maksudnya? Rencana Bapak Ibu kuat nih, ingin berjumpa Allah. Tapi ketika sudah berjumpa Allah, sudah bertemu Allah, sudah bersua Allah, hilang pula diri kita itu. Kemana hilang itu? Lenyap ke Allah. Nah, lenyap wujudnya ke dalam wujudnya Allah, lenyap sifatnya ke dalam sifatnya Allah tuh. Inilah maksudnya Allah katakan, innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu. Sesungguhnya hambaku, apabila dia telah aku jadikan sebagai kekasihku. Nah, ini pesan Tuhan tuh. Siapa yang telah aku jadikan menjadi waliku, kekasihku, qataltuhu, aku bunuh dirinya. Nah, ya. Kalau Bapak Ibu cinta kepada Allah, Allah pun sudah cinta kepada Bapak Ibu, Allah bunuh diri Bapak Ibu tuh. Apabila telah aku bunuh, fa iza qataltuhu ana dia tahu. Apabila diri kekasihku telah aku bunuh, wa ana dia, akulah pengganti daripada dirinya atau Tuhan. Makanya Allah pencemburu, supaya kekasihnya tidak direbut oleh yang lain, cepat-cepat dibunuhnya. Cepat-cepat dikaramkannya. Cepat-cepat difanahkannya wujud dan sifat kekasihnya ke dalam wujud dan sifat dirinya sendiri. Yang wujud, yang bersifat itu adalah dia sebenar-benarnya. Makanya dikatakan kekasihnya itu adalah jantung hatiku. Itulah maknanya Muhammad itu fana. Muhammad itu lebur, Muhammad itu sirnah di dalam diri kekasihnya itu adalah Allah, itu yang sebenarnya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu ya, sudah sampailah pemahaman Bapak Ibu tentang melihat dan menyaksikan Allah itu, asalkan Bapak Ibu sudah benar-benar keluar daripada diri itu. Ya, itu saja mungkin Bapak Ibu udah capek aku untuk membukakan kaji ini supaya Bapak Ibu itu benar-benar yakin, percaya akan kewujudan nyatanya Allah yang ahad dan yang tunggal sempurna pada diri sendiri. Ini saja mungkin Bapak Ibu yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan mengerti hendaklah Bapak Ibu sedikit, walaupun sedikit senang juga hati Ustaz. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.